Oke, rel ini toh ada di rel geometri diketahui Ya. U7. Ini diketahui U7 sama dengan 24. Kemudian U5 sama dengan 28. Kemudian ditanyakan suku ke-13. U13 sama dengan berapa? U13 sama dengan berapa? Sama S15 sama dengan berapa? Nah, kalau ada soal seperti ini tuh Aurel tuh UN untuk deret Iya. geometri itu kan sama dengan apa? A R pangkat N dikurang 1 kan? Jadi kalau Iya. U7 ini berarti sama dengan A R pangkat 7 min 1 atau sama dengan A R pangkat 6. Kemudian U5 itu berarti sama dengan AR pangkat 5 kurang 1 atau sama dengan AR pangkat 4. Nah, selanjutnya kita bagi U7 dengan U5. Maka ini U7 dibagi dengan U5. U7 nilainya sama dengan 24. U5 nilainya sama dengan 28. Nah, U7 ini tadi sama dengan AR pangkat 6 dibagi dengan AR pangkat 4. Ini sama dengan berapa nih? 28 dibagi berapa? 24 bagi 4 ya, boleh ya, 6/7 berarti. Sama dengan 6/7. Kemudian sekarang ini cocok 24 ya, bentar. 48. Oh, salah. Yang U5-nya 48, bukan 28. 48. Ini berarti 48. Oke, ini 48. Ya, jadi berarti ini sama dengan 1/2 kan? 1/2. Nah, sekarang ini A-nya kan bisa kita coret. Ya, Iya. A-nya bisa kita coret, berarti R-nya juga pangkat 6 dibagi dengan R pangkat 4, berarti sisa R pangkat 2. Berarti sini R pangkat 2 sama dengan 1/2. Maka R-nya itu sama dengan akar dari 1/2. Seperti itu. Itu untuk cari R-nya atau R kuadratnya, enggak apa-apa. Pakai R kuadrat enggak ada masalah, atau R juga boleh. Lalu kita kembalikan lagi ke U5. Ya, ke U5 berarti ini A, R pangkat 4, ini sama saja dengan 48. Nah, ini berarti A dikalikan dengan kalau R pangkat 4 itu kan sama dengan R kuadrat dipangkatkan 2. R kuadrat pangkat 2. Ini sama dengan 48. Berarti A dikalikan R pangkat 2-nya kan sama dengan 1/2. Pangkat 2 sama dengan 48. Maka A dibagi dengan 4 sama dengan 48. Berarti dari sini kita dapat A-nya nih, maka A sama dengan 4 dikalikan 48. Atau berapa nih? 4 kali 48, 2, 32, 16, 19 ya. Jadi dapat mini. Iya. A-nya udah dapat, kemudian R-nya juga sudah dapat, lalu yang ditarik, nah kita ke sebelah. A sama dengan 192. R sama dengan akar daripada 1/2. Lalu U13. Ini kan sama dengan A dikalikan R pangkat 13 dikurang 1. Berarti sama dengan 192 dikalikan dengan R-nya pangkat berarti 12. Nah, 192 R pangkat 12 itu kan sama dengan R kuadrat pangkat 6. Berarti sama dengan 192 dikalikan 1/2 pangkat 6. Seperti itu. Jadi U13 berarti sama dengan 192 ini dibagi dengan 2 pangkat 6 itu berapa? 64 ya, dibagi dengan 64. Sekarang kalau kita bagi 2, 192 berapa? Bagi 4 bisa ya? 4 ya. Bagi Iya. 4, 192 berarti 48. Ini dibagi 4, 16. Oh bisa langsung. Oh ini langsung 3 sih sebetulnya, udah langsung dapat nih. Ya,
Dapat 3 nih. Berarti sama dengan 3. 3 kali 6, 4, 192. Nah, dapat Mi. Lalu yang berikutnya dicari lagi adalah S15. Nah, ini R sama dengan akar dari 1 per 2. Akar 1 per 2 ini kan kurang dari 1 kan. Jadi ini kurang dari 1. Maka untuk cari S-nya ya, Sn itu kita menggunakan R pangkat N 1 dikurangi R pangkat N. A dikalikan 1 dikurangi R pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi dengan R. Berarti untuk cari S15 maka sama dengan A kali 1 dikurangi R pangkat 15 dibagi dengan 1 dikurangi dengan R. Nah, A-nya kita kasih masuk Mi, 192. Kali 1 dikurangi R-nya tadi akar 1 per 2. 1 per 2 ini pangkat setengah, berarti kali pangkat 15 ya. Ini dipangkatkan lagi, 15. Oke, dibagi 1 dikurangi dengan akar 1 per 2 atau 1 per akar 2 juga boleh. Seperti ini nih. Agak ribet nih perhitungannya. Tadi sama dengan 92 dikalikan 1 dikurangi setengah pangkat 15. Berarti sama dengan 14, 2 ya. 1 per 2 pangkat 7 akar 1 per 2. Seperti itu. Ini harus samakan penyebut rel. Berarti ini akar 2 dikurang 1 dibagi dengan akar 2. Seperti itu. Ini 1 per 2 pangkat 7. 1 per 2 pangkat 7 berapa itu? Nah, ini S15 tadi ya. S15 sama dengan 192 kali 1 dikurang 1 dikurangi 1 per 2. Nah, 1 dikurangi 1 per 2 pangkat 7 atau langsung ini 1 per 2 pangkat 7 akar 2. Sama aja seperti ini. Ini dibagi dengan akar 2 dikurang 1 dibagi dengan akar 2. Nah, nanti ini akar 2-nya boleh naik. Ini 1 per 2 pangkat 7, 1 per 2 pangkat 7 ini berarti sama dengan 2 pangkat 7, 128. 192 kali 1 dikurangi 1 per 198. Ini akar 2, berarti kita boleh kalikan akar 2 per akar 2, begitu. Terus ini kita kalikan lagi, di sini adalah akar 2 dibagi dengan akar 2 dikurang 1. Nah, ini harus dirasionalkan lagi, berarti ini kita kalikan lagi dengan akar 2 plus 1, supaya langsung gitu loh. Kalau supaya jadi apa, tidak dalam bentuk akar. Nah, ini dibagi dengan akar 2 plus 1 juga, seperti itu. Nah, yang ini toh, ini depan kali depan, belakang kali belakang. Kemudian, ini akar 2 nanti ini kan dicoret. Jadi sama dengan 192 kali 1 dikurangi dengan akar 2 dibagi dengan 198 kali 2 berapa? 6. 98 kali 2, 6, 1, 18, 19, 1, 396 ya, 396. Oke. Nah, ini dikalikan dengan ini. Akar 2 kali akar 2 ditambah dengan 1, lalu di bawahnya penyebutnya adalah 2 dikurangi 1. Ini bisa keluar ke sini, nggak apa-apa. 192 akar 2 per 1 kali 1 dikurangi dengan akar 2 per 396 dikalikan dengan akar 2 ditambah itu. Nanti ini tinggal dikali pelangi sih. Kali-kali pelangi atau mau dikali masuk dulu ya nggak ada masalah gitu. Jadi tinggal selesaikan perkaliannya, nanti dikali-kali masuk gitu. Yang ini nanti kali masuk ke sini dulu, kemudian kali masuk ke sini, nanti kalau sudah dikalikan lagi dengan ini. Kalikan dengan akar 2 ditambah 1 gitu. Jadi ini kalau misalnya ini toh, makanya sama dengan 192 akar 2 dikurangi, ini akar 2, 2. Berarti 4, berapa ya?
2 kali 9, 18, 1, 3. Ya, dikurangi itu. Terus ini per 396. Maka ini nanti kali pelangi lagi dengan ini. Akar 2 ditambah dengan 1. Seperti itu. Itu untuk deret geometri yang ini. Bentar, kita cari lagi. Nah, ini ada soal diketahui suku pertama bernilai ya. Suku pertama berarti U1 sama dengan 3. Kemudian rasio perbandingan R sama dengan 2. Suku terakhir UN sama dengan 192. Lalu yang ditanyakan adalah suku tengahnya, U tengah. U tengah sama dengan berapa? Ini kalau diketahui seperti ini toh, untuk cari U tengahnya, U tengah ini bisa pakai rumus langsung. Sama dengan akar daripada N dikalikan dengan UN. Jadi ini sama saja dengan akar dari A-nya itu adalah U1 ya. AU1 berarti sama dengan 3 dikali dengan 192. Ini 192 kalau kita bagi 3 berarti sama dengan berapa? 3, 6, 4 ya. Oke. Berarti ini sama saja dengan akar dari 3 kali 3 kali 64. Akarnya 3 kali 3 adalah 3, akarnya 64 adalah 8. Berarti 3 kali 8, jadi sama dengan 24. Ini ada rumus langsungnya seperti itu. Kalau diketahui UN-nya. Oke, ini lagi nih. Ditanyakan di mana letak suku tengah jika nilai terakhir sama dengan 768. Oh, ini soalnya sama yang tadi ini. Dengan yang ini. Oh, tapi diketahui, sorry. Diketahui U tengah. Misalkan sebuah barisan geometri mempunyai suku tengah. Jadi ini ada diketahui. UT sama dengan 48. Rasio perbandingannya R-nya adalah 2. R sama dengan 2. Kemudian suku terakhir itu adalah UN. UN sama dengan 768. Lalu ditanyakan T-nya sama dengan berapa? T sama dengan berapa? Nah, ini berarti kita harus cari A dulu nih. Kalau begini, kita cari A dulu. Rumusnya tadi kan UT sama dengan akar dari A dikalikan dengan UN. Maka untuk mencari A ini harus dipangkatkan 2. Jadi U tengah pangkat 2 berarti sama dengan A dikalikan dengan UN. Berarti A-nya sama dengan U tengah pangkat 2 dibagi dengan UN. U tengah pangkat 2 berarti ini kan 48 kali 48. UN-nya adalah 768. Nah, ini kita bagi dulu. Nah, ternyata ketemunya berapa nih? 48 kali 48 per ini. Tunggu dulu, dibagi berapa ya? 768 bagi 48 berapa? 768 dibagi dengan 48. 1. 48 ya. Ini berapa? Berapa rel? Ada kalkulator situ rel? 16. 16. 16 ya? Oke, berarti sama dengan 48 dibagi 16. 48 bagi 16 berarti sama dengan 3 ya? Oke, berarti udah langsung dapat itu A-nya. Nah, sekarang setelah dapat A-nya, ini kan suku terakhirnya itu kan sama dengan 768 kan? UN-nya 768. A sama dengan 3, R sama dengan 2. Tunggu ya. A sama dengan 3, R sama dengan 2,
UN-nya sama dengan 768. 768. Nah, sekarang untuk rumusnya UN itu kan sama dengan A R pangkat N dikurang 1. Berarti di sini 768 sama dengan 3 dikalikan dengan 2 pangkat N dikurang 1. Nah, ini 3-nya bisa turun ke sini. Jadi 768 dibagi dengan 3 sama dengan 2 pangkat N dibagi dengan 2. Ini 2-nya bisa naik sana. Berarti di sini 768 bagi 3 berapa? 768, 2, 16, 5, 6 ya. 256 kali 2 sama dengan 2 pangkat N. 256 berarti berapa nih? 2 pangkat berapa itu? 128, 2 pangkat 7. Ini dibagi 2 sama atau dibagi 4 boleh. 16 kali 16 ya? 256 kan? Iya. Yo, 16 kali 16. Berarti ini 16, 16. 16 ini kan sama dengan 2 pangkat 4. Ini juga 2 pangkat 4. Dikalikan 2 pangkat 1. Berarti jadi 2 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat N. Maka N sama dengan 9. Nah, kalau N sama dengan 9, berarti yang di tengah-tengah itu berapa? Cari nilai tengahnya. Tengahnya itu kan berarti sama dengan N, kita tambah dengan 1, kita bagi dengan 2. Berarti sama dengan 9 ditambah 1 dibagi 2. Berarti sama dengan 10 dibagi 2. Atau sama dengan 5. Jadi ini kan yang dicari kan yang tengah. Jadi ini kan ada U1, kemudian U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9. Yang di tengah-tengah berarti yang ini. Ini kan 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah ini. Berarti T-nya adalah suku kelima. Nah, kalau misalnya ditanyakan berapa, ya tinggal cari toh. U5 berarti sama dengan A R pangkat 5 kurang 1. Atau A-nya sama dengan 3, R-nya sama dengan 2 pangkat 4. Berarti sama dengan 3 dikalikan dengan 16. Berarti sama dengan 48. Ya, seperti itu. Untuk cari U tengah bisa pakai itu juga. Jadi tidak harus pakai rumus yang pertama tadi gitu. Nah, ditanyakan hitunglah suku tengah lagi. Ini semuanya suku tengah nih. Oke. Hitunglah suku tengah pola barisan geometri memiliki suku pertama. Suku pertama adalah U1 sama dengan 2. Jumlah suku terakhirnya sama dengan 162. UN-nya sama dengan 62. UN sama dengan 162. Lalu jumlah sukunya ada 5. Berarti N-nya sama dengan 5. Maka yang ini berarti U5 sama dengan 162. Yang ditanyakan U tengah. Nah, kalau yang ditanyakan U tengah, jadi ini kan bisa kita cari begini. 1, U2, U3, U4, U5. Berarti ini U tengah kan? U tengah. Jadi sama dengan U3. Nah, bisa pakai itu, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita perlu, A-nya sudah dapat tuh. A sama dengan 2. Tapi R-nya kita belum dapat. Tapi dari sini kan kita bisa dapat. U5 kan sama dengan 162. U5 itu kan A, R pangkat 5 kurang 1 berarti pangkat 4. Sama dengan 162. Berarti R pangkat 4 sama dengan 162 dibagi dengan A. 162 dibagi dengan 2. Berarti sama dengan 81. 81 itu kan sama dengan 3 pangkat 4 kan? Ini R pangkat 4. Berarti kita dapat nih R-nya sama dengan 3. Mau pakai ini langsung boleh nggak apa-apa. Jadi berarti A R pangkat 3 dikurang 1 sama dengan AR kuadrat. AR kuadrat, A-nya sama dengan 2. Berarti 2 dikalikan 3 pangkat 2. Maka sama dengan 2 kali 9 atau sama dengan 18. Atau bisa juga pakai jalan yang tadi. Rel ini. Ya, pakai jalan ini boleh. Mana yang suku tengah tadi. Ini. UT sama dengan A dikalikan akar dari A kali UN. Bisa juga. Jadi ini UT sama dengan akar dari A dikalikan UN. Tadi sama dengan akar dari 2 dikalikan dengan UN-nya adalah 162. 162.
Nah, ini kan sama dengan berapa? 384 ya. Tunggu dulu. Ini 2 dibagi 2 sama dengan 81 kan? 81 berarti kan sama dengan 9 kali 9 kan? Berarti sama dengan akar dari 2 pangkat 2 kali 9 pangkat 2. Berarti sama dengan 2 Oh, kali 9 sama dengan 18. Sama nih. Jadi Kak, Aurel boleh pakai jalan ini atau pakai jalan ini enggak apa-apa. Gitu. oh iya. Untuk cari U tengah. Jadi enggak susah sih U tengah. Oke. Nah, ini lagi nih. Ini asik nih. Di sini ada angka 3, kemudian 9, 27, bla bla bla, sampai di angka 19683. 19683. Yang dicari adalah UT. U tengah sama dengan berapa? Ah, itu. Mau pakai jalan langsung boleh, mau pakai yang step by step juga boleh, nggak apa-apa. Kalau pakai jalan langsung seperti ini, berarti untuk cari UT sama dengan akar dari A dikalikan dengan UN gitu. A-nya kan 3, ini berarti A, itu 1, sama dengan A. Maka ini sama dengan akar dari 3 dikalikan 19683. Nanti dicari akarnya sama dengan berapa, gitu. Oke. Seperti itu. Ini kalau dibagi dengan 3 dulu boleh, nggak apa-apa. Berarti berapa? 18 bagi 3, 6 ya. 16 bagi 3, 5. 18 bagi 3 berarti 6 lagi. Ini 3 bagi 3, 1. Nah, tinggal ini kita bagi berapa? Mau bagi 9 juga boleh, enggak apa-apa. Bagi 9 misalnya. Bagi 9 berarti 7. 7, 63. 63 berarti 26. 26 bagi 9 dapat 2. 18, 81 berarti 9. 729. 729 ini dibagi lagi dengan 9 dapat berapa? 81. 81. Nah, ini kan 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, ini 3 pangkat 2 juga ini, 3 pangkat 2. Ini adalah 3 pangkat 2. Yang ini adalah 3 pangkat 4. Ya udah, ini 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 lagi. Berarti sama dengan akar dari 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4. Berarti sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 9. 81, Oh, 243. Nah, bisa. Ini kalau kalau kita nggak pakai kalkulator gitu. Bisa pakai oh itu. iya. Jadi ya gampang-gampang. Kalau ditanyakan N-nya berapa atau tengahnya berapa, berarti cari dari sini. Itu kan Oke. diketahui. Jadi misalnya lagi ditanyakan T-nya sama dengan berapa, nilai apa suku ke berapa maksudnya begitu. Berarti dari sini. Hmm, Ini kan UN sama dengan 1983 kan. Tadi A sama iya. dengan 3 kan. A sama dengan 3. Lalu yang ditanyakan adalah nilai tengahnya itu suku ke berapa begitu. Nah, ini bisa dicari dari sini, dari UN-nya ini. UN itu kan sama dengan A R pangkat N dikurang 1. A-nya 3, lalu R-nya juga 3 kan. R-nya juga sama dengan 3. R juga sama dengan 3. Berarti dari sini nih, di 1983 sama saja dengan 3 kali 3 pangkat N dikurangi 1. Berarti ini 1983 sama dengan 3 kali 3 pangkat N dibagi 3 pangkat 1. Berarti ini coret dengan ini. Maka 1983 sama dengan 3 pangkat N. Tadi 1983 itu sama dengan berapa nih? 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, kemudian 3 pangkat 4. Berarti 3 pangkat berapa? 4, 8, 9 ya. 3 pangkat 9. Jadi ini sama dengan 3 pangkat 9. Sama dengan 3 pangkat N. Maka N sama dengan 9. Nah, untuk cari T-nya, itu adalah N ditambah 1 dibagi dengan 2. Berarti sama dengan 9 ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan 5. Berarti U5. Oke.
Hitunglah suku tengah. Oh, ini suku tengah lagi nih. Hitunglah suku tengah sebuah barisan geometri yang mempunyai 5 suku banyak dengan suku kedua adalah 3. Itu berarti N sama dengan 5. Kemudian suku kedua adalah 3, berarti U2 sama dengan 3. Suku terakhirnya adalah 24. Berarti UN sama dengan 24. UN sama dengan 2. Nah, ini kan N-nya 5. Berarti ini U5 nih. U5 sama dengan 24. Yang ditanyakan adalah U tengahnya. U tengah sama dengan berapa? Nah, dari sini kita pakai ini. U2 ya. U2 itu kan sama dengan AR pangkat 2 kurang 1. Nah, nilainya 3. Berarti sama dengan AR. AR sama dengan 3. Sudah gitu kita kasih masukkan di sini di U5. U5 itu sama saja dengan AR pangkat 5 dikurang 1 atau sama dengan AR pangkat 4. Dari sini boleh kita cari A-nya. A berarti sama dengan 3 dibagi dengan R. Nah, U5 sama dengan 24. Berarti di sini atau kita bagi juga boleh ya. Artinya kita bagi U2 dibagi dengan, enggak usah pakai ini nggak apa-apa. Ini langsung di sini sama saja dengan AR pangkat 4. Kita bagi nih. U5 dibagi dengan U2. Berarti ini sama saja dengan U5-nya 24, U2-nya 3. U5 itu AR pangkat 4, U2 itu adalah AR. Ini sama dengan 8. Hanya dicoret. R pangkat 4 bagi R, itu berarti R pangkat 3. R pangkat 3 sama dengan 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Berarti A-nya sama dengan, R-nya, R sama dengan 2. Oke. Dapat nih R-nya. R sama dengan 2. Kalau R sama dengan 2, berarti kita pulangkan lagi ke ini. A, R sama dengan 3. Berarti A sama dengan 3 dibagi R. Jadi sama dengan 3/2. Nah, untuk cari UT, kita bisa menggunakan akar dari A dikalikan dengan UN. Berarti sama dengan akar dari A-nya itu adalah 3/2, UN-nya adalah 24. 24 dibagi dengan 2 sama dengan 12 ya. 12 berarti sama dengan akar 36 nih. 36 sama dengan 6. Gitu. Itu begitu. Gimana, Aurel? Lumayan bisa. Lumayan ya. Bentar. Masih berapa menit lagi nih? Oke, kita ke soal berikutnya lagi nih. Ya. Hitunglah suku kelima dan rasio perbandingan geometri. Di sini ada angka 3, kemudian 15, lalu 75. Yang ditanyakan adalah U5 sama dengan berapa, sama R sama dengan berapa. Oh, terlalu gampang ini. Ini kan U1 nih. Yang ini toh Ya. U1, ini U2. Nah, R kan bisa sama dengan U2 dibagi U1. Berarti sama saja dengan berapa? 15 bagi 3, maka sama dengan 5. Lalu kalau dicari U5, itu kan berarti sama dengan AR pangkat 5 kurang 1. Sama dengan AR pangkat 4. A-nya adalah U1, berarti 3. R pangkat 4, R-nya adalah 5 pangkat 4. Berarti sama dengan 3, 5 pangkat 4 itu berarti berapa? 6, 25 ya. 25 kali 25 kan? Jadi Ya. berarti 1875. Ya, begitu Arel. It's so easy. Nggak susah. Ini asik nih. Soal berikutnya asik, Rel. Yang ditanyakan U8. Di sini angka pertama adalah ada angka 2,
kemudian U2, U3, lalu U4, lalu U5, kemudian ada 486, lalu ada U7, kemudian ada U8. Ah, ini kan U1. Ya. Yang ini habis U5, berarti ini adalah U6. Jadi U1 sama dengan 2, U6 sama dengan 486. Yang ditanyakan adalah U8 sama dengan berapa? Oh, gampang sih, enggak susah. U6 itu kan sama dengan AR pangkat 6. U1 Ya. kan sama dengan A, ini berarti sama dengan A. Jadi sini 486 sama dengan 2 dikalikan R pangkat 6. 486 per 2 sama dengan R pangkat 6. 4 bagi 2, 2. 4, 3. Sama dengan R pangkat 6. Ini 243 kayaknya 3 pangkat berapa? 3 pangkat, sorry, U6 bukan AR pangkat 6. AR pangkat 6 kurang 1. Min 1, berarti pangkat 5. Ini pangkat 5. Ya, yang ini pangkat 5. Nah, oke, berarti ini 243, berarti 3 pangkat 5 sama dengan R pangkat 5. Maka R-nya sama dengan 3. Jadi kalau mau cari U8 kan sama dengan A, R pangkat 8 kurang 1. A-nya 2. 3 pangkat 7. Berarti sama dengan 2 kali 243 kali 3. Sama dengan berapa? 243 kan 3 pangkat 5. Kali 9 ya. Kali 9 lagi. Ini baru 345, 243. Berarti ini kali 9 lagi. Ya udah, kita kali aja. Berarti 6, 8, 4 kali 9. 9 kali 6, 54, simpan 5, 72, berarti 77. 36 tambah 7, 43. Ya, begitu. Seperti itu, Arel. Oke. Ada soal lagi gak? Enggak ada kayaknya. Nggak ada. Ini sih ada lagi nih. Asik lagi nih soalnya. Asik lagi. Susunan geometri. Di sini ada angka 6, X, Y, kemudian Z, lalu 54. Lalu yang ditanyakan adalah X dikalikan Y per Z. Sama dengan berapa? Gampang sih. X ini kan berarti U2 kan? Y di Ya. sini berarti U3. Z di sini berarti U4. Yang ini berarti U1. Yang ini berarti U5. Ya udah, seperti tadi lagi aja. Mulai dari U5. Oh. A sama dengan U1, berarti sama dengan 6. Kemudian U5 sama dengan 54. U5 itu kan sama dengan AR pangkat 5 min 1. Berarti sama dengan AR pangkat 4. Ini 54. A-nya 6. 4 atau 54 berarti sama dengan 6 R pangkat 4. 54 bagi 6 berapa? 54 dibagi 6. 9 ya? 9. Ya. Iya. 9 sama dengan R pangkat 4. Maka R kuadrat sama dengan 3. Atau R sama dengan akar daripada 3. Nah, sekarang X itu kan sama dengan, berarti kan sama dengan AR. AR berarti sama dengan 6 akar 3. Kemudian Y adalah U3. Berarti sama dengan AR kuadrat. AR kuadrat berarti 6 kali akar 3 pangkat 2. Maka sama dengan 6 kali 3. Sama dengan 18. Lalu Z kan U4. U4 berarti sama dengan AR pangkat 3. Maka sama dengan 6 dikalikan dengan akar 3 pangkat 3. Berarti sama dengan 18 akar 3. Nah, sekarang kita masukkan ke sini nih. X
Y per Z. Ini kali. X-nya sama dengan 6 akar 3. Y-nya sama dengan 18. Z-nya sama dengan 18 akar 3. Coret nih. Oh, Jadi akar 3 dengan akar 3 hilang. 18 dengan 18 hilang. Berarti sama dengan 6. Dilihat susah ya. Padahal cuma gitu, Ji. oh, Gitu. iya. Oke.